Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tama-tama yang saya hormati sekalian, sehingga kita bisa silaturahmi. Yang kedua, bisa turut berduka cita, mengiringi doa atas kepergian orang tua kita atau ibu kita, yang mudah-mudahan dengan riungan kita, wasilah doa kita, almarhumah ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya, dijadikan makamnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita dunia dan akhirat, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa hadir di kesempatan malam ini. Ini malam yang sangat berkah buat almarhumah. Ini satu tanda bahwa kasih sayang anak kepada orang tua itu tidak terbatas sampai hari kiamat. Tidak ada yang paling mulia karamah kecuali orang tua, terutama ibu. Coba kita lihat di Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa ranking kedua setelah kita ibadah kepada Allah adalah orang tua. Bukan yang lain, bukan Habib, bukan wali, tapi orang tua. Hati-hati sama orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah bilang, sembah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan apapun. Dan lalu Allah bilang, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada lagi ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Semua setelah kita nyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah pesan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai hari kiamat nggak habis-habisnya. Ya. Makanya bersyukur ini, Masya Allah, ini almarhumah lagi sibuk mengutin pahala dari kita ini. Pahala tahlil, pahala yasin, pahala doa. Ya, Ustadz bisa aja, berangkat aja duluan kalau nggak percaya Mas Ono. Ya, betapa indahnya ketika orang tua dikirimin doa seperti ini. Betapa senangnya. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Ya. Apa kata Allah? Ketika orang tua kita sudah mulai rentak, sudah mulai tua, jangan sekali-kali Anda berkata aja tuh orang tua, udah durhaka itu. Hati-hati anak-anak kita sekarang. Ya. Baru ngeliat hidung mancung aja cium tangan apa bulak-balik. Ilaha illallah. Giliran sama orang tua goodbye. Sama orang tua nggak pernah dia cium tangan begitu tuh. Saya mah kadang-kadang terbalik itu. Tidak ada merakam keramat yang paling hebat kecuali orang tua. Suatu ketika begini, ada seorang remaja datang ke seorang wali Abu Bakar yang ilmunya luar biasa. Wali. Dia datang ngapain? Minta doa. Ya Syekh, doain saya. Syekh bertanya kepada anak remaja ini, apakah kamu masih punya orang tua? Punya. Ibu? Punya. Pulang minta doa sama bapakmu. Enggak berani doain. Seorang wali, seorang syekh tidak berani doain. Kalau kita masih punya orang tuh, minta doa sama orang tua. Tuh.
70.000 masih kalah doanya sama orang tua. Jangan sembarangan sama orang tua. Ya, wafid lahuma janahadzuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shagiro. Rendahkan dirimu ketika ngadep orang tua. Tuh. Sopan santun, tunduk. Ya. Minar rahmah, penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shagiro. Sering-sering kau katakan kepada kedua orang tuamu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, ini yang paling hebat. Ya. Kita lihat kelakuan anak-anak zaman sekarang, Masya Allah, orang tua kita lihat di TV. Gara-gara sepele aja orang tua ditonjok. Ada nggak? Ada. Orang tua sampai dibunuh, ibu kandung lagi. Nauzubillah min dzalik. Bahwa kasih sayang anak sama orang tua nggak terbatas sampai hari kiamat. Tidak akan terbalas jasa kita sama orang tua. Kagak bakal terbalas. Gendong dah orang tua kita berangkat haji dari Tambun ke Mekah, pulang balik kagak kebayar. Kadang-kadang kita sama orang tua, ya Allah. Apalagi yang masih pada punya orang tua nih, sayangin mereka, hormatin, berkah, berkah, berkah. Yang udah nggak ada, doain. Ziarah ke makamnya. Kalau dekat tuh tiap Jumat ziarah, baca Yasin, zikir, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang orang sono, bukan orang sini, tetangga saya, kemana aja ziarah sampai. Ke atas gunung nyampe. Kuburan siapa tahu diziarahin. Oh, wali 7 hari 7 malam. Makam orang tua di belakang rumah sampai tumbuh alang-alang, nggak pernah diziarahin. Nauzubillah min. Saya bukan nggak setuju ziarah, boleh-boleh aja. Emang dianjurkan sama Nabi. Ya, tapi yang paling hebat, tidak ada keramat yang paling mulia kecuali makam orang tuh. Kalau masih ada, hormatin. Ya, orang tua kita pengen makan apa, mak? Yang pengen enak apa, mak? Pengen makan anggur, beliin. Ya. Pengen makan apa, mak? Jeruk, beliin. Jangan datang ke orang tua, cincin atu-atunya suruh copotin buat modal minjem. Ada nih begini nih. Ya, biasanya kan nenek-nenek menyimpen mbak itu ya. Nek copotin apa itu, Nek, nggak punya modal bisa nih mendagang. Orang tua mah dikasih baik. Ya. Muliakan mereka, Pak. Tidak akan susah, tidak akan keblangsak kalau kita muliakan orang tuh, Pak, dibalas. Ya. Hati-hati, Allah yang nyuruh di Al-Quran sampai berulang-ulang, hormati mereka. Suatu ketika sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, ayu amal ahabu ilallah. Ya Rasul, amal perbuatan apa yang paling Allah sukai? Perbuatan apa yang Allah paling cinta? Kata Nabi, yang pertama, sholat ala waktiha. Oh, salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Nih Allah paling seneng nih. Ya. Sholat ketinggalan mulu. Ya. Sholat tepat waktu Allah seneng banget tuh. Apalagi subuh, Masya Allah, Pak. Orang kalau tahu padilah subuh merangkang dari rumah dia belain, bener. Karena setruk bisa jalan, dia deker-deker jalan itu, Pak. Karena pengen dapat padilah sholat subuh. Penuh masih Al-Manar kalau pada tahu. Ya. Sholat subuh 2 rakaat tuh sebelum sholat subuh, sholat fajar. Ya, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik kita punya dunia sama isinya, kata Nabi. Masya Allah. Ya. Jam 4 udah siap-siap berangkat menuju ke masjid. Paling mantap ini. Di surat Az-Zariyat Allah nyatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang percaya sama Allah, akan ditempatkan di taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Ya Allah, yang penuh dengan mata airnya. Jangankan taman surga, paling kita mah paling banter taman Ciberem ya. Taman Limo dah kita mah. Ini mah taman surga, coy. Masya Allah. Apa ciri-cirinya, Pak Ustadz?
Diterusin ayatnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Kalau kita sudah dimasukkan di taman surga, tinggal ngambil apa yang kita pengen. Udah didatengin oleh Allah. Udah disediain, Pak. Pengen bidadari, ngomong aja. Glek di depan kita. Pengen tidur di kasur yang empuk, ngomong aja. Glek di depan kita tuh. Masya Allah. Pengen, Pak? Pengen bingit ya. Tapi ada syaratnya. Ini syaratnya saya kasih tahu. Diterusin lagi ayatnya. Allazina kanu qabla dzalika muhsinin. Syarat yang pertama adalah ketika masih hidup selalu berbuat baik. Ini masih hidup. Ya. Kesempatan apapun, sekecil apapun kita manfaatkan untuk berbuat baik. Apalagi seperti ini takziah, Masya Allah. Ya. Berkahnya luar biasa. Ini kita doain orang tua, Pak. Ya. Jadi syarat pertama kata Allah, ya, orang-orang yang selalu berbuat baik ketika masih hidup, ya. Masih sehat, ya. Jangan kita sempetin, masih punya gagah, punya duit, rezeki, bawa, sedekain. Ya. Sebab kalau orang udah mati mau nunggu apa-apa, dia nyesel, Pak. Di dalam kubur pasti nyesel. Apa yang disesalkan oleh orang yang mati mau tahu? Emang orang mati balik lagi, Pak Ustadz tahu. Tapi di Al-Quran ada surat Al-Munafikun ayat 10. Qala rabbi laula akhartani ila adzalin qarib fasaddaqa wa aku minas solihin. Orang yang sudah ada di alam kubur ngomong begitu, ya Allah hidupin lagi saya sebentar ya Allah. Saya mau sedekah. Udah modar baru ngomong begitu. Ya, minta dipulangin lagi ke dunia, minta sehat lagi, minta hidup lagi, pasti saya sedekah. Minta sedekah, Pak. Makanya lagi hidup jangan pelit-pelit. Ya, kita punya duit bawa. Bapak yang nyari duit kadang-kadang pelit banget kalau sama ibu-ibu. Ya, terutama sedekah kita kapan yang paling afdol? Tuh Jumat. Semua di mana-mana saya kasih tahu, paling afdol kita sedekah Jumat. Jumat barokah. Ya, kalau Jumat tuh bawa tuh duit tuh 10.000 kayak 50.000 kayak, jangan sorban doang mebleng. Amat tasbih segede dengkul, gaya pisan. Duitnya kosong kantongnya, ya aku tuh kupret nih begini. Bawa duit, begitu kotak depan kita pilih biar kecil, jangan orang lihat. Sep. Apalagi seminggu gocap aja, gocap. Oh, padi turblak maji rohadi buak, gabus mulu isinya. Ya, ini mau ke masjid bawa duit 2.000. Ya, 2.000. Ya, ini kalau gocap. Jangan sayang, ini yang bakal nolong kita di kuburan ini harta kita, benda kita di dunia nggak bisa. Yang nolong kita ternyata sedekah yang kita masukin ke kotak tuh. Ya. Jumat tuh Pak, sama pesannya di mana-mana Jumat, ayo biar berkah Jumat berkah. Ya. Kotak udah mungkin siapin, kotak masih sono kita udah siap begini tangan kita nih. Gegem. Ini mah kotak di sono semua buan gua itu kayak husuk uang itu. Sampai godek-godek kepalanya. Ya. Merem lagi. Kotak udah lewat baru alhamdulillah. Wah, curang ini mah ya. Bawa duit, sedekah Pak, ternyata yang nolong kita di kuburan nanti sedekah. Berikutnya apa kata yang udah mati? Wa aku minas solihin. Saya siap ya Allah jadi orang soleh. Ya Allah, udah mati nyeselnya begitu. Saya mau jadi orang soleh, saya mau ngaji, saya mau baca Quran. Saya mau berjamaah ya Allah. Pokoknya kalau saya di kesempatan hidup lagi, saya mau ngaji, enggak bakal saya diam. Saya mau ibadah kepadamu ya Allah. Tapi dijawab oleh Allah terusan ayatnya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak bakalan nunda ajal kita. Ya, udah datang mau kita ajal nggak bisa ditunda-tunda udah. Ya. Ini calon mat semua, ini calon mati. Saya lihatin dari tadi duduknya udah kedekeran baik, lonjor, tadi dia miring, tadi ada senderan. Iya enggak? Kagak bisa dibohongin, umur mah bener, ya. Kagak bisa dibohongin.
Tapi kata guru saya, ketika kita duduk di majlis taklim kagak bisa diem, kedekeran baik, itu tanda-tanda dosa lagi dihapus oleh Allah Subhanahu. Wah, di majlis taklim mah begitu, dari maghrib sampai isya aja lama banget. Giliran di pos ronda dari jam 8 sampai subuh kagak bergerak. Iya enggak? Kagak bergerak, itu kupeng bener silanya. Ya. Coba duduk majlis taklim. Padahal disitulah kita cari pahala yang paling banyak, Pak. Tidak ada tempat mencari pahala yang paling banyak adalah di majlis taklim. Jangan bapak-bapak ngapain dah. Plototin aja tuh guru yang lagi ngajar, plototin aja begini, liatin tuh. Itu pahalanya berbal. Belum kita salaman. Silaturahmi, belum salaman. Makanya orang yang duduk di majlis taklim nih seperti ini, bapak-bapak nggak usah dengerin saya, kali ngantuk banget, ngorok ngiler silakan, masih dapat pahala. Ngorok, ya. Tuh keistimewaan ngaji, Pak. Nanti iler kita membelain nih di dalam kubur. Benar, tuh ngaji mah sampai begitu. Suatu ketika ada seorang meninggal dunia, namanya Engkong Krenyem. Engkong Krenyem, ada ini namanya Krenyem nggak ada ya? Dia meninggal, Pak. Ngajinya rajin, getol banget kalau ngaji. Suatu ketika Engkong Krenyem meninggal. Diumumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Engkong Krenyem bin Fulan. Ini bocah yang deket dia lagi buang air, kaget. Wah, jangan-jangan yang ngajinya deket gua tidur mulu nih. Dia anak muda lagi buang air sampai ditahan. Dia dengerin aja. Telah meninggal dulu Engkong Krenyem. Wah, bener nggak salah lagi dah. Cepet-cepet tuh anak muda berangkat mandi ke masjid. Wah, nggak salah lagi dia. Cerita singkat, Engkong Krenyem disolatin, dikubur, ketika disiksa oleh malaikat, marabbuka. Nah, ini Engkong Krenyem gak bisa jawab. Ngajinya ngorok mulu. Marabbuka sampai 3 kali pertanyaan Munkar dan Nakir nggak dijawab, diem aja. Kalau bahasa kita mah ya, gua jawab apa ini ya? Kata si Munkar, Kir, lu dodok nih aki-aki nih. Kalau didodok bini kita paling mules, malaikat dodok mendem ke bumi, coy. Ya, kata si Munkar, Kir, lu dodok nih orang. Ditanya baru 1 pertanyaan, marabbuka tidak bisa jawab. Mau dihajar sama si Nakir. Ada suara tanpa wujud, Munkar wa Nakir, jangan kau coba-coba seksa dia. Siapa engkau? Ada suara tanpa wujud, siapa? Aku iler majlis taklim. Tuh, ilok ngaji begini nggak mau juga. Malaikat kagak percaya, yang bener. Aku iler majlis taklim, ngadu sama Allah. Ya Allah, ada seorang hamba ketika aku seksa, dia ada yang membela, iler majlis taklim. Apa kata Allah? Benar, itu rahmat dari aku. Tuh, ayo dah pernah ngaji besok mah dah. Ya. Tidur nggak apa-apa, Pak. Ngorok biar ngiler berewesan. Iya, iya ngaji malam Senin. Ya Allah, luar biasa, Pak. Bahkan kata Nabi, man sahalaka tariqan litolabil ilmi sahalallah tariqan ilal jannah. Barang siapa yang kakinya gampang melangkah menuju cari ilmu, digampangin nanti melangkah ke surga. Ngaji bentaran timbang dari isya sampai maghrib. Udah ngaji mau pulang mau blonjor kayak nonton bola, kayak nonton sinetron, kayak biarin dah. Ini mengaji orangnya eta-eta keneh. Kalau kita ajarin pada manggut-manggut dah, ngerti apa ngantuk nggak tahu dah. Manggut mulu diajarin. Yeah. Kita kembali lagi bahwa kasih anak ke orang tua adalah sampai yaumal kiamah. Kirimin doa nih. Kalau ini mah cuma tradisi aja sampai 7 hari, ya nggak? Ntar lagi ya 40, ntar lagi haul. Itu mah cuma tradisi. Yang paling hebat doain orang tua setiap saat. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya itu doang tuh, pendek banget. Makanya Baginda Rasul ketika datang ke makam, liwat makam Nabi senantiasa berhenti, Pak. Di makam berhenti. Ada makam berhenti Nabi. Sebab Nabi tahu apa yang sedang terjadi di kuburan.
Makanya ketika kita ziarah ke makam, sepesan pada bapak-bapak sekalian, ucapkan kalimat assalamu alayka ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Begitu Pak doanya. Ini doa dari Nabi, hadis Bukhari Muslim. Ya. Salam dan sejahtera wahai penduduk kubur, semoga Allah ngampunin kami, ngampunin kamu. Kamu udah berangkat duluan, insya Allah rombongan kami belakangan. Kita nyusul nanti doanya gitu, baru duduk dah, ya. Jangan selonong boy baik. Baca Yasin gesor itu baca Yasin. Jangan ucapin assalamualaikum ya ahli kubur. Emang didengar Ustaz? Dengar. Dijawab, cuman kita udah beda alam, dia alam kubur, kita alam dunia. Kalau dijawab kita dengar, balik lagi lari kita. Ya, nggak jadi kita baca Yasin, bulu kita udah merinding ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wah lari kita. Udah beda alam, kagak dengar. Dijawab pasti dijawab. Ruh kita ketika mati masih ada. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Kul ruh min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau ada di antara umatku yang nanyakan soal ruh setelah keluar jadi jasad, kasih tahu ruh urusan Allah. Digenggam Allah, Pak. Makanya nanti hari kiamat dipulangin lagi tuh. Syat. Fa iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Iya, sempurna lagi, tulangnya udah pada hancur, kembali lagi jadi dibangkitkan di yaumil kiamat. Ya. Tadi kita baca tuh di surat Yasin ayat berapa tuh? Ya. Fa iza nufiha bisyuri wala ansaba bainahum. Ada lagi ayat yang menyatakan apabila nanti ditiup trompet sangkakala, ya, maka bangkitlah ruh-ruh dari lubang kubur, ya. Sehingga orang-orang yang sudah mati tahunan bertanya, ya, siapa yang menghidupkan kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji Allah bahwa suatu ketika kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Hidup lagi Pak, semua ketemu, ya. Yang udah tahunan, ratusan tahun tuh gitu bangkit semua. Kalau sudah ditiup trompet sangkakala. Malaikat Israfil malah lagi begini baik ini, Pak. Makanya malaikat nggak dikasih nafsu. Kalau dikasih nafsu, malaikat dia coba-coba itu dia pencet. Berantakan kita. Iya. Maka malaikat mah nggak ada nafsunya, disuruh pegangin aja. Kalau belum disuruh sama Allah belum. Entah kapan, wallahu a'lam hari kiamat. Ya, dipegangin aja begini nih. Coba kalau manusia gue kutak-kutik lah. Iya enggak? Berantakan semua. Makanya kagak, malaikat nggak dikasih hawa nafsu, dia mah santai aja. Kalau belum disuruh Allah, belum. Kalau udah disuruh, baru dipencet dah tuh Pak. Berantakan dah semua. Bangkit dah tuh kita semua. Digiring kemana kita? Ke alam barzah. Ya, di yaumil mizan, ditimbang semua. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya berpesan kepada keluarga di sini, terus kasih sayang sama orang tua tidak terbatas. Ziarahi makomnya. Ya, kirimin Fatihah setiap hari. Itu aja harapannya. Kalau kita mah yang hidup ini masih punya kesempatan, ya enggak? Memperbanyak amal soleh. Tanda-tanda orang yang dimasukkan ke surga, taman surga. Yang kedua adalah kata Allah di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang menjelang subuh selalu istighfar. Tuh, ini tanda-tanda udah kelihatan mukanya tuh. Ya, jam 4 udah astagfirullahaladzim, 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 dari rumah tuh ke masjid udah baca istighfar. Ini kata Allah ciri-ciri orang yang bakal ditempatkan di taman-taman surga. Amin ya robbal. Nah, makanya para jemaah sekalian, sayangilah orang tua kita, ya. Apalagi yang masih ada, hormatin, muliakan, berkah Pak. Hormatin dan muliakan orang tua, berkah, tidak akan rugi kita. Benar. Ya, apalagi ini yang hadir banyak banget, Masya Allah, luar biasa. Mamin rajulin yamut yaqumu ala janajat arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa safa'umullah yaumil qiyamah. Di mana orang yang meninggal dunia yang ngedoain lebih dari 40 orang, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tuh, ada standarnya. Ya, kalau doain orang itu minimal 40, apalagi nyolatin. Ya, kalau sholat tuh
Makanya kadang-kadang bikin 3 sop. Ya, orang-orang disuruh sholat pada males banget. Kalau ada innalillahi wa inna rajiun, mau ngapain kayak di rumah berangkat Pak, bener. Emang kagak diongkosin kita pulang, bukan sama tuan rumah, diongkosin sama Allah. Ya. Dikasih pahalanya luar biasa orang yang ikut sholat. Man syahidatal jannajata hatta tusolia palahu kirotun. Barang siapa yang ngikutin jenazah sholat doang, habis sholat pulang, tuh ya, sholat gue mau nggak ngikut ke kubur, dikasih pahala sebesar 1 gunung Uhud. Masya Allah, gunung terbesar di kota Madinah, nyolatin doang pulang. Waman syahidat hatta tudpina palahu kirotoni. Barang yang siapa nyolatin jamaah lalu ngikut ngantar ke kuburan, pulang bawa pahala 2 besar gunung Uhud. Alhamdulillah. Iya, ikutin kalau ada ini biar banyak. Ya, minimal standar 40 orang. Tidak ada pertolongannya kecuali pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan para jemaah sekalian kita masih diberikan nikmat panjangnya. Kalau udah tua kan kita ya udah banyak banget dah. Ya, dicubitin, mata udah berengan. Ya enggak? Kaki pada kesemutan. Ya, udah berembet aja tuh kolesterol, asam urat, ya enggak? Coba kalau mau muda mah agak belum ada. Ya, kita duduk 15 menit aja rasanya udah kesemutan ini kaki ya. Nah, itu udah tanda-tanda ya. Makanya mudah-mudahan terima kasih saya bisa hadir malam ini pada tuan rumah ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Yang lain enggak ada. Ini Ustaz. Oh iya ya. Maaf ya, maaf. Ya. Mari kita munajat, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama almarhumah Hajah Ida Mulyani binti Entong, mudah-mudahan beliau ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan alam bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafiqu fi majida ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi jalalikul aziz sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa anna rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.